Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Pak Andi. Perkenalkan, nama saya Andi Kistanto. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan, asal instansi SD Negeri 4 Trowolu. Dalam pertemuan kali ini saya ingin berbincang dengan Pak Agung, istilahnya coaching, dan saya di sini sebagai coach dan Pak Agung sendiri sebagai coaching. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbincang dengan Pak Agung masalah pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Agung, istilahnya adalah pra-observasi. Selamat pagi Pak Agung. Pagi Pak Andi. Bagaimana kabarnya Pak Agung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan ya Pak Agung. Amin amin. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kali ini saya ingin ibaratnya cuma ingin berbincang karena kita juga cuma rekan kerja, tidak ada lebih senior atau junior, nggak ada, kita rekan kerja yang sama. Kesempatan kali nanti saya ingin berbincang dan saya ingin melakukan observasi pembelajaran Pak Agung yang sebelumnya saya minta maaf, bukannya saya ingin memperhatikan atau menggurui, tapi istilahnya kita cuma saling belajar biar kita bisa sama-sama saling berbagi ilmu seperti itu. Akan tapi sebelumnya kita akan melakukan pra observasi sebelumnya, dan mungkin saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sedikit kepada Pak Agung. Yang pertama Pak Agung, mungkin Pak Agung siap saya observasi untuk pembelajaran kira-kira kapan Pak Agung? Hari ini atau besok Pak? Besok pagi aja Pak Andi. Besok pagi ya? Pagi. Oke, berarti mungkin hari ini nanti Pak Agung mempersiapkan RPP dan media pembelajaran untuk besok seperti itu nih Pak ya? Kemudian kalau boleh tahu lagi, pembelajaran apa yang bisa saya observasi untuk besok Pak Agung? Ya, pendidikan Pancasila Pak Andi. Pendidikan Pancasila. Dengan materi? Materinya tentang struktur pemerintahan yang ada di Indonesia. Struktur pemerintahan yang ada di Indonesia. Mungkin kira-kira Pak Agung bisa memberi gambaran itu akan membahas tentang apa saja? Ya, itu nanti yang kita bahas dengan anak-anak itu tentang struktur itu dari urutan-urutan yang paling teratas nanti sampai yang paling bawah gitu Pak Andi. Jadi nanti tentang presiden, MPR, DPR, dan juga tugas-tugasnya sampai nanti ke lapisan yang paling bawah. Itu termasuk sampai ke desanya juga. Oh gitu ya. Berarti lengkap ya Pak Agung. Kebetulan juga kemarin habis melakukan pemilu Pak Agung, kita negara kita. Jadi mungkin anak-anak masih terngiang-ngiang betapa hebohnya peristiwa kemarin ada pemilihan presiden dan kampanye-kampanye yang ada di sekitar kita. Kemudian mungkin nanti Pak Agung bisa menerangkan indikator apa yang bisa menjadi tolak ukur kesuksesan pembelajaran yang Pak Agung sampaikan nanti. Ya, tentunya anak-anak tuh biar mengetahui struktur itu apa saja yang ada di Indonesia, dari undang-undang yang paling atas sampai yang paling bawah itu di desa. Nah, itu nanti saya akan menjelaskan tugas dan fungsinya dari termasuk presiden, MPR, DPR, dan seterusnya sampai anak-anak tuh tahu bahwa oh di negara kita tuh presiden tuh tugasnya seperti ini. Jadi anak-anak tuh tahu tugasnya seorang presiden gitu. Dan juga nanti anak-anak coba saya kasih LKPD biar nanti anak-anak juga lebih memahami tugas-tugas dari struktur tadi. Oh, seperti itu. Ya Pak Agung, mungkin cukup ini saja untuk pra-observasinya, dan mudah-mudahan besok observasi bisa berjalan lancar sesuai yang kita inginkan. Mungkin tambah lagi, bagaimana keadaan siswa untuk kelas 4 ini Pak Agung? Ya, namanya siswa itu pasti majemuk ya Pak, dia beda-beda. Dalam arti ada yang paham dengan cepat, memahami materi yang kita ajarkan, kemudian ada yang mohon maaf agak lambat, karena di tempat saya itu ada, di kelas saya itu ada salah satu siswa yang berkebutuhan khusus, jadi harus pendampingannya lebih ekstra. Jadi gitu ya. Pendekatannya harus lebih
dekat lagi Pak di pendekatannya. Jadi kita tidak mensamaratakan. Jadi kita harus mengetahui karakter peserta didik. Oh ya, terima kasih Pak Agung. Kelihatannya mungkin besok observasi yang saya lakukan mungkin agak menarik karena kemajemukan siswa yang dimiliki oleh Pak Agung tersebut ya. Sampai berjumpa besok pagi Pak Agung. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Demikian wawancara pra observasi saya dengan guru kelas 4 Pak Agung Ariwibowo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa kembali besok di observasi. Terima kasih. Hati anak-anak semuanya. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semangat pagi kita bisa anak-anak rasakan ya, kalau kita semangat pagi kita harus punya jiwa semangat yang luar biasa juga. Yuk kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Hari ini kita pelajarannya apa? Pendidikan Pancasila. Mana siapa yang tadi malam belajar? Ada yang tidak belajar? Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi tentang apa yang hari ini kita bahas, anak-anak kemarin sudah lihat pemilu kemarin tanggal 14 Februari itu berjalan dengan damai atau rusuh? Rusuhnya di mana Mas Yati? Yang mana buku-bukannya? Buku mana? Bukunya mana? Ya.
kemarin siapa menurut survei yang menang? Siapa calon yang pertama? Pak siapa? Wakilnya? Baik. Yang kedua, presidennya? Wakilnya? Yang ketiga? Wakilnya? Ya. Anak-anak, pemilu itu dilaksanakan berapa tahun sekali? Jadi anak-anak, pesta demokrasi di negara kita itu setiap 5 tahun sekali itu diadakan, namanya pemilu. Ya, jadi kemarin mungkin kalau anak-anak belum bisa memilih hak pilih karena syarat memilih itu usianya minimal 17 tahun. Nah, nanti anak-anak kalau sudah punya KTP dan usia 17 tahun sudah bisa memilih hak pilihnya atau bisa mencoblos. Nah, anak-anak di sini yang tahu presiden kita saat ini siapa namanya? Saat ini yang masih menjabat, Jokowi. Ya, siapa yang pernah berjabat karena dia Pak Jokowi? Saya Pak. Gimana? Pernah lihat langsung? Pas kemarin tuh ya, namanya ya dikasih baju dah. Ada di sini apa? Tidak dapat ya. Anak-anak, coba kita bahas sedikit siapa yang tahu tugas presiden. Memegang kekuasaan pemerintah. Nah, presiden itu yang pilih siapa? Rakyat. Jadi seluruh rakyat Indonesia itu wajib memilih presiden setiap 5 tahun sekali. Gimana? Nah, anak-anak, kemarin sudah Pak Agung buatkan ya tentang struktur pemerintahan ya yang ada di negara kita, negara Indonesia. Nah, nanti anak-anak tugasnya coba menjelaskan struktur pemerintah itu nanti beserta kepanjangannya ya, dan juga tugasnya. Jadi kalau anak-anak coba nanti maju ya, nanti Pak Agung tunjuk, nanti anak-anak menjelaskan struktur pemerintah yang paling dasarnya itu pegangannya negara kita tuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Nah, nanti anak-anak coba nanti maju ke depan ya menjelaskan. Nanti urutannya dari Undang-Undang Dasar 45. Di bawahnya Undang-Undang Dasar kita kembali ke Presiden dan Wakil Presiden. Setelah itu di bawahnya Undang-Undang juga ada namanya MPR, DPR, DPD. Kemudian ada BPK. Nanti misalnya BPK nanti anak-anak juga dijelaskan ya. Kemudian MPR kepanjangannya apa? Nanti dijelaskan. Nah, tugasnya sampai nanti ke MA. Ya, kemarin sudah Pak Agung beritahukan tugas-tugasnya. Coba nanti anak-anak dijelaskan, yang lain nanti memperhatikan ya,
bagaimana temannya. Nanti kalau teman-temannya nggak tahu, nanti yang tanya teman-temannya. Misalnya Mbak Amira sama Mbak Rama maju menjelaskan ini tugasnya ini, kepanjangannya ini. Nanti misalnya ada temannya dari teman-temannya ada yang belum paham, tanya tugas presiden apa. Nah, nanti dari pihak misalnya yang maju Mbak Rama atau Mbak Amira coba menjawab. Gitu, ya. Coba dipelajari sebentar, Pak kasih waktu 5 menit, ya. Dibaca sebentar, dihafalkan. Nanti setelah itu Pak tunjuk, nanti maju satu kelompok 2 orang, ya. Coba di iya, yang atas dulu, yang atas kemarin dicatatnya Pak Agung. Yang atas yang BPK, kemudian yang MPR, DPR, DPD, itu. Ya, kemarin Pak Agung sudah tahu, dibagi tugas-tugasnya dibagi orang 3 orang, ya. Ya enggak ya, harus apa? Yang menjelaskan. Kalau besok kita ya bawahnya ini gubernur dan wakil gubernur. Ya udah pakai dulu, dibaca sebentar, Pak Agung kasih waktu 5 menit. Ya, dibaca, dipahami, yang penting tahu kepanjangan dan tugasnya. Ya, dicoba. Masuk ke coba kelompoknya Mbak Zia dan Mbak Zara maju menjelaskan yang kepanjangannya. Nah, nanti Mbak Amira mencoba yang tugasnya. Coba Mbak Zia sama Mbak Zara menjelaskan kepanjangannya dari syukur-syukur kamu tahu tugasnya. Coba dulu, nggak apa-apa. Jangan takut salah. Yang ini kanan kiri, oke. Caranya menjelaskan gimana struktur pemerintah negara Indonesia. Gitu. Ayo dijelaskan, nggak apa-apa. BPK tadi apa kepanjangannya, Mbak? Badan Pemeriksa
silakan duduk. Ya. Gimana? Anak-anak sudah hafal semua? Sudah hafal ya? Oke, jadi anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang struktur pemerintahan yang ada di negara kita. Nah, jadi anak-anak secara tidak langsung itu tahu ya urutan-urutan struktur yang ada di negara kita, dan tahu juga tugas-tugasnya. Nah, jadi ada yang tanyakan untuk struktur di negara kita? Semuanya paham? Paham? Bisa ya? Oke, tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Kalau anak-anak hari ini sudah paham dan mengerti tentang materi hari ini yang Pak Gu sampaikan, jadi materi hari ini sudah selesai, dan nanti minggu depan kita bahas tentang materi selanjutnya ya. Anak-anak bagus selalu belajar ya. Ilmu yang kita pelajari hari ini jangan terus diabaikan, lalu ingat-ingat dan dipelajari. Itu ya. Kalau sudah paham, tadi tanyakan enggak? Ya, paham ya. Kalau sudah paham, karena waktu kita sudah selesai, sudahan. Pak Agung akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semangat. Jumlah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi. Oke, selamat pagi Pak Agung. Pagi. Terima kasih banyak. Hari ini saya sudah diizinkan walaupun sebentar untuk menunggu jenengan. Kita hari ini sudah mengadakan proses observasi yang sebelumnya hari kemarin kita sudah mengadakan pra observasi. Di sini kita akan berbagi istilahnya dengan proses coaching. Saya sebagai coach dan jenengan sebagai coaching. Di sini nanti kita cuma bertukar pengalaman, tidak saling menggurui atau memberitahu benar atau salah, tidak. Oke. Terima kasih yang saya amati tadi, pembelajaran jenengan sudah runtut, sudah urut sesuai dengan RPP yang saya pegang. Dan terima kasih tadi saya juga sudah diberi pegangan satu RPP yang merepotkan. Untuk pembelajaran saya kira sudah bagus, anak-anak juga sudah antusias, dan jenengan juga sudah berhasil menarik perhatian, menarik minat, dan ada feedback juga, ada ibaratnya imbal balik dari anak-anak juga. Berarti kalau saya menilai pembelajaran jenengan hari ini sudah berhasil. Kalau menurut jenengan sendiri gimana Pak Agung? Ya, dengan adanya pembelajaran tadi Pak Andi, anak-anak itu terlihat senang, antusias, dan tentunya anak itu lebih memahami ketika kita pembelajaran itu menggunakan ya media. Kalau tadi saya menggunakan media itu bagan struktur, jadi anak-anak tuh setidaknya tuh yang awalnya asing dengan struktur pemerintahan sekarang ternyata tahu, dan juga anak-anak itu ya antusiasnya untuk mempelajari tentang struktur pemerintahan itu luar biasa Pak. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Pak Agung. Dan mungkin ini cuma saran saja Pak Agung. Tadi saya kan melihat RPP jenengan. RPP sudah lengkap, akan tetapi ada satu bagian yang mungkin jenengan masih lupa untuk menyampaikan, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, di RPP saya sudah melihat, oh ini tujuan pembelajaran sudah bagus, tapi mungkin karena agak terburu-buru atau mengondiksikan siswa lagi tadi, jenengan lupa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Tapi saya sudah membaca tujuan pembelajaran jenengan tadi, sudah runtut dan sesuai dengan pembelajaran yang jenengan berikan. Oke, terima kasih banyak Pak Agung atas waktu yang diberikan kepada saya. Sama-sama Pak Andi. Dan kemudian nanti kita
akan melakukan, ini adalah proses refleksi kita bagaimana cara mengajar, ya bagaimana kita membuat anak didik kita merasa bersemangat, merasa senang dengan apa yang kita berikan. Semuanya adalah untuk anak, nggih. Dan semoga apa yang kita berikan dan apa yang kita cita-citakan kepada siswa kita akan selalu diterima dengan baik, dan mereka juga dengan senang hati selalu menerima pembelajaran yang kita berikan, Pak Agung, ya. Terima kasih banyak, Pak Agung. Sama-sama Pak Andi. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih banyak atas waktunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Agung. Sama-sama.